Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah, yakni ilmu bantu sejarah. Nah, materi mengenai ilmu bantu sejarah ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah. Biasanya materi mengenai ilmu bantu sejarah ini sering keluar di soal UTBK. Itu biasanya sering keluar, biasanya di nomor 1 mengenai ilmu bantu sejarah. Nanti kita akan membahas banyak sekali ilmu bantu sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang kita bahas pertama adalah sejarah dan ilmu bantu. Ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Nah, di sini ilmu sejarah itu melingkupi dimensi manusia, peristiwa manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Ini merupakan peristiwa sejarah. Ada dimensi manusia, dimensi ruang atau spasial, dan dimensi waktu atau temporal. Nah, dalam mengupas mengenai peristiwa sejarah ini membutuhkanlah yang namanya ilmu bantu. Nah, adapun kegunaan ilmu bantu sejarah yang pertama adalah merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Gunanya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi data agar lebih kredibel. Selanjutnya yang ketiga, konsep berpikir sinkronik yang artinya memanjang dalam ruang. Kalau ilmu sejarah itu biasanya lebih menggunakan konsep berpikir diakronik, yakni memanjang dalam waktu. Fokusnya adalah proses. Sedangkan ilmu-ilmu sosial itu biasanya menggunakan konsep berpikir sinkronik yang lebih berfokus pada struktur. Yang terakhir adalah mempertajam insight sejarawan atau mempertajam wawasan sejarawan. Jadi ilmu bantu itu sangat membantu sekali dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tersebut tidak kering, wawasannya lebih luas dan dipelajari lebih mendalam. Selanjutnya apa saja ilmu bantu sejarah itu? Nah, di sini terdapat banyak sekali. Ada filologi, ada paleografi, ada numismatik, ada etnografi, ada epigrafi, ada arkeologi, ada genealogi, paleontologi, kemudian ada ikonografi, ada geologi, ada stratigrafi. Sebenarnya selain ini masih banyak lagi. Ada sosiologi, ada ilmu statistik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu geografi. Itu nanti juga berguna dalam seorang sejarawan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Nah, kita bahas satu persatu mengenai ilmu bantu ini. Yang pertama adalah filologi atau filologi, itu ilmu yang mempelajari karya sastra kuno. Seperti contoh dari kerajaan Majapahit itu ada namanya Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kemudian ada Kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Ada Kitab Pararaton yang menceritakan tentang raja-raja Singosari dan Majapahit. Nah, itu ada ilmu khusus yang mempelajari karya sastra kuno tersebut. Kemudian ada paleografi, yakni ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menulis tentang macam-macam tulisan kuno. Paleografi, tulisan kuno. Kemudian numismatik itu mengenal mata uang kuno. Sedangkan etnografi, ilmu tentang etnis, tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa. Epigrafi itu merupakan ilmu yang mempelajari prasasti atau tulisan kuno. Hampir sama dengan paleografi. Selanjutnya ada arkeologi, merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia. Kita bisa mengetahui mengenai zaman praaksara itu berdasarkan ilmu arkeologi ini. Menurut benda-benda yang ditinggalkan, ada zaman batu dan ada zaman logam. Itu dikaji menggunakan ilmu bantu arkeologi. Selanjutnya ada genealogi, ilmu yang mengotentikasi silsilah atau keturunan berdasarkan hubungan darah dari kata gen. Kemudian ada paleontologi, merupakan ilmu yang mempelajari fosil makhluk hidup yang sudah membatu. Kemudian ada ikonografi, ilmu yang mempelajari tentang arca-arca beserta ciri-cirinya. Ada geologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang
pembentukan muka bumi. Kemudian ada stratigrafi, merupakan ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan bumi. Apabila benda itu ditemukan semakin dalam, berarti usia benda semakin tua. Ini ilmu bantu yang digunakan oleh sejarah untuk menentukan umur benda. Kemudian ada paleoantropologi, yakni ilmu yang mendalami asal-usul dan perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitiannya. Ini tadi merupakan berbagai ilmu bantu sejarah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.